kesadaran serasa berada di hadapan Allah itulah kesadaran total seorang hamba dalam setiap ibadah. Harusnya begitu. Bagaimana agar di setiap ibadah yang dilakukan ini serasa ia berada di hadapan Allah. Serasa ia sedang duduk di hadapan Allah dengan penuh adab. Sehingga ibadah yang dilakukannya bukan sebagai kewajiban ritual, tidak berada di situ. Kenapa? Karena kesadaran ia berada di hadapan Allah itu disertai keyakinan bahwasannya Allah senantiasa melihatnya, lahir maupun batin. Wa huwa ta'ala yarahu. Ya. Apa hasil yang didapatkan seorang hamba setelah mengalami mujalasah dengan Allah? Yang pertama, hilang rasa jauh. Rasa jauh dari Allah itu hilang, berganti dengan uns, keintiman ruhani bersama Allah, kemesraan dengan Allah. Hilang rasa sepi, karena hati selalu merasa ditemani oleh Allah. Setelah mengalami keintiman dengan Allah, lahir ketenangan, kekhusyuan, dan cinta dalam ibadah. Sehingga ibadah yang dilakukannya tidak menjadi sekedar kewajiban, tapi benar-benar perjumpaan yang dinantikan. Jadi untuk bisa sampai ke hadirat ilahi, ini seorang hamba itu bukan hanya menghadap kepada Allah, tapi juga dihadapkan oleh Allah. Kondisi di mana dia tidak hanya menghadap, Allah yang menghadapkannya. Famata dama alal abdi hadza syuhud fahuwa jalisullahi ta'ala. Fa in ghaba an dzalikal masyhad kharaja min hadrati. Maka selama seorang hamba itu terus-menerus berada dalam keadaan syuhud, penyaksian hati terhadap Allah, ia adalah teman duduk Allah. Namun apabila ia lalai dan terhijab dari penyaksian tersebut, ia keluar dari hadiratnya. Fafham, pahamilah. Ini kondisi bagaimana agar seorang hamba ini terus berupaya menjaga syuhudnya. Syuhud itu penyaksian di sini. Kalau ini makom ihsan. Jadi di makom ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, kondisi bagaimana agar seorang hamba terus-menerus berada di mujalasah bersama Allah. Ini kalau ia terus-menerus musyahadah, selama itu ia berada di jalisullah. Tapi ketika ia tidak musyahadah, ya tidak, berarti keluar dari hadirat Allah. Ini memang kondisi yang harus terus-menerus dijaga. Bagaimana ketika sudah mencapai makom syuhud,
seseorang masih dituntut untuk terus-menerus menjaga kontinuitas syuhudnya. Yes, tambah gak oleh lali blas. Karena sedikit saja, sekejap mata, ia lupa, terlempar dari hadirat Allah. Falaisa al-muradu bihadratil haq ta'ala makanan maksusan fil ardi was sama kama qad yatawahamu. Maka yang dimaksud dengan hadratul haq ta'ala, hadirat Allah, bukanlah tempat tertentu di bumi atau di langit, sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Fa innal haqqa ta'ala la tahwi samawati ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh langit dan bumi. Maha tinggi Allah dari semua sangkaan dengan ketinggian yang agung. Di hadratul haq, kalau tadi disebutkan bahwa ketika seseorang terputus dari syuhudnya, ia terlempar dari hadratul haq. Hadratul haq itu ya nggak ada kalau tempatnya itu bukan tempat ya. Jangan kemudian hadratullah itu membayangkan Allah berada di suatu tempat atau ruang tertentu. Ini salah. Allah tidak terikat oleh ruang, waktu, arah, batasan. Karena semua itu adalah ciptaan. Nah, hadratul haq itu kondisi seorang hamba ketika hatinya benar-benar hadir bersama Allah. Itu pengalaman ruhani. Dalam kondisi seperti ini, seorang hamba akan merasakan kedekatan dengan Allah. Ini melampaui segala keterbatasan makhluk. Gini, gampangannya gini. Hadratul haq itu saat hamba itu merasakan Allah itu benar-benar maha dekat. Kemudian merasakan setiap saat merasakan kehadiran Allah yang mutlak. Allah itu maha hadir. Kapanpun dan dimanapun, tidak pernah Allah itu tidak hadir. Nah, hamba yang merasakan seperti itu, ia berada di hadratul haq. Makanya hati hamba ketika itu, ya nggak pernah terputus. Hatinya senantiasa ittisal ma Allah. Hatinya senantiasa tersambung. Merasakan pengawasannya dan seterusnya. Kalau kondisi hati itu senantiasa berada seperti itu, ya aman. Makanya jika ingin kondisi hati kita atau kita tidak mengalami segala sesuatu yang tidak kita harapkan, selalulah berada di hadratul haq. Belajarlah untuk terus-menerus merasakan kehadirannya. Kapanpun dan dimanapun. Kemudian, kondisikan hati bagaimana agar hati kita senantiasa ittisal, senantiasa tersambung ke rohani guru. Jika kondisi hati kita senantiasa seperti itu, maka
Kita berada di hadirat Rabb tadi. Ketika seperti itu, ya amanlah. Nah, jika belum seperti itu, fala yazalul abdu yukthiru minadz-dzikri bil lafzi hatta yasiral haqqu ta'ala masyhudahu. Maka seorang hamba yang terus-menerus memperbanyak zikir dengan lisannya akan sampai pada keadaan di mana Allah Ta'ala terasa hadir dan disaksikan oleh hatinya. Jika belum seperti itu, ya ini, terus-meneruslah memperbanyak berzikir. Jangan pernah berhenti berzikir. Zikir itu dimulai dari lisan. Melafalkan ismu zat di lisan. Allah, 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 Allah. Terus. Ulang terus-menerus. Lakukan dengan penuh kesungguhan dan konsisten. Dengan istiqomah. Dijalankan dengan penuh kesungguhan dan konsistensi, istiqomah. Nah, ketika zikir yang dilafalkan dengan lisan, Allah, 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 itu terus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan istiqomah. Ini ismu zat itu akan masuk ke dalam hati. Memang zikir lisan ini tujuannya adalah untuk mengajari hati, membimbing hati. Jika terus-menerus dilakukan, hati itu akan dimasuki oleh ismu zat. Kalau hati sudah kemasukan ismu zat, nama Allah itu sudah masuk ke dalam hati, hatinya akan sadar akan Allah. Tumbuh kesadarannya kepada Allah. Dari situlah kemudian hati merasakan pengawasan Allah, kebersamaan Allah, kehadiran Allah, dan seterusnya. Begitu tahu baru sampai kesadaran tentang Allah di hati itu menjadi begitu kuat. Nah, setelah begitu kuat, jadilah kemudian ya seakan-akan menyaksikan Allah, melihat Allah. Jadi gini, zikir lisan, ya, itu harus dilakukan dengan istiqomah. Tujuannya adalah untuk melatih hati. Hati kita awalnya gelap. Dengan terus-menerus berzikir, pelan-pelan hati kita akan menjadi terang. Diibaratkan ruangan ini. Ruangan ini kalau tidak ada cahaya, gelap. Ya seperti itu hati kita. Kemudian proses talqin itu diibaratkan di dalam hati kita itu mulai disinari oleh cahaya. Gampangannya disumeti lilin cilik. Ketika seseorang terus-menerus berzikir, sama dengan ia menyalakan lilin demi lilin. Sampai ruangan itu menjadi terang. Kemudian setelah terang, ruangan itu kemudian langsung tersinari oleh matahari. Nah, seperti itu ibaratnya berzikir itu. Jadi, sampai hatinya merasakan kehadiran Allah. Sampai musyahadah. Wa hunaka waduhal fathu. Saat itulah futuh menjadi nyata. Kalau sudah musyahadah, ya baru saat itulah futuh. Kalau sudah futuh ini futuh itu murni wahbi, murni anugerah dari Allah. Tidak melalui usaha. Ya. Di hijab batin
hijab yang menutupi hati kita ini kemudian dibuka. Setelah itu hati merasakan kedekatan, merasakan pengawasan Allah, kebersamaan Allah dan seterusnya. Itu foto. Jadi kalau seorang salik ya sudah melewati tahap demi tahap zikir, ini Allah akan membuka pintu musyahadah ke dalam hatinya. Allah akan mengenalkan dirinya. Sehingga di saat itu kebenaran yang sebelumnya hanya ya diyakini sebagai ilmu, ya ini berubah menjadi penyaksian. Kalau sebelumnya itu ibaratnya hanya teori, setelah musyahadah ini dia mengalami sendiri. Di anna zikrallahi ta'ala hakikatan huwa istishabu syuhudil abdi annahu baina yaday rabbih wa dzikru bil lisan innama huwa wasilatun ilai. Ini hakikat zikir kepada Allah adalah menyertakan kesadaran bahwa hamba sedang berada di hadapan Tuhannya. Sedangkan zikir dengan lisan hanyalah sarana untuk sampai kepada keadaan itu. Di hakikat zikir itu bukan sekedar menyebut nama Allah dengan lisan. Hakikat zikir itu kesadaran hati yang terus-menerus melihat dirinya berada di hadapan Allah. Hatinya merasakan, hatinya yang selalu hidup merasakan pengawasan Allah dan seterusnya. Makanya zikir lisan itu hanya wasilah ya, untuk menuntun hati menuju musyahadah. Gini, kalau dibuat perumpamaan itu ya, zikir lisan itu ibaratnya seseorang mengetuk pintu. Pintunya tertutup ini. Kemudian seseorang mengetuk pintu. Zikir lisan yang dilakukan secara terus-menerus sama dengan terus-menerus mengetuk pintu sampai dibukakan. Nah, di saat mengetuk pintu itu harus disertai dengan adab. Nah, begitu dibuka, nah inilah futuh itu. Begitu pintu dibuka, orang yang mengetuk pintu itu dipersilakan masuk. Nah, begitu masuk, ia bisa bertemu dengan tuan rumah. Kemudian duduk bersama tuan rumah. Nah, kalau sudah berada di dalam, pintu sudah dibuka, ya tidak perlu ia terus-menerus mengetuk pintu. Wong sudah ada di dalam rumah. Wong sudah bertemu langsung dengan tuan rumah. Seperti itu zikir lisan itu. Jadi ketika sudah musyahadah, zikir lisan ini sudah tidak perlu. Kayaknya zikir lisan itu hanya sebagai pengantar menuju musyahadah. Nah, fa idza hasala lahu syuhudu istaghna fi talabil hudur an dzikri lisan. Fala yadhkuru bil lafzi illa fi mahallin yuqtada bih fihi la ghair. Apabila syuhud musyahadah itu telah diperoleh, maka seorang hamba tidak lagi membutuhkan zikir lisan untuk menghadirkan hati. Wong hatinya sudah hadir. Dia
berzikir dengan lisan hanya pada kondisi tertentu, di mana ia menjadi imam berzikir misalkan. Menjadi orang yang diteladani. Jadi kalau sudah zikirnya itu zikir muraqabah saja sudah, zikir lisan ditinggalkan. Apalagi zikir musyahadah. Kalau sudah zikir muraqabah itu sudah hati. Nah, ini zikir musyahadah. Maka zikir lisan sudah tidak diperlukan lagi. Lianna hadrata syuhudil haqqi ta'ala hadratu bahdin wa kharasin yastaghni sahibuha ani dzikri. Kenapa di saat musyahadah itu zikir lisan sudah tidak diperlukan lagi? Karena hadratu syuhudil haqq, hadrah penyaksian Allah niki hadratu bahdin, itu hadrah keterpanaan, keterpesonaan, wa kharasin dan kebisuan, di mana seorang yang sudah sampai di hadratu syuhudil haq itu tidak butuh zikir dengan lisannya. Ya. Bagaimana kemudian dia bisa berzikir, bisa berucap? Wong sudah berada di hadratu syuhudil haq. Hadrat syuhudil haq itu keadaan rohani hamba, ya, seorang salik yang telah bisa menyaksikan Allah. Ya, siapapun yang kemudian diberi anugerah itu, ya pasti akan terpesona, akan terpana. Ketika dalam kondisi terpesona menyaksikan Allah, ia tidak mampu berkata-kata. Ya, lidahnya bungkam, keluh. Karena kesadarannya dipenuhi oleh kehadiran Allah. Jadi ini, kalau seorang pecinta sejati, kemudian sudah lama merindukan kekasihnya, ia bertemu dengan kekasihnya. Ia sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Sudah tidak perlu lagi menyebut-nyebut nama kekasihnya. Nah, orang yang berzikir dengan lisan itu, menyebut-nyebut nama Allah itu, ini berharap kemudian agar ia senantiasa ingat Allah, disebut-sebut terus. Nah, ketika sudah bertemu, ya tidak perlu lagi disebut-sebut. Wong sudah berada di hadapannya. Nggak perlu dipanggil-panggil. Jadi gini, kalau seseorang sudah berada di hadrah syuhudil haq itu, ya, yang lisannya sudah tidak mampu berzikir lagi, lisannya diam, tapi hatinya tidak berhenti berzikir, bahkan seluruh wujudnya itu menjadi zikir sudah. Yes, silit ini dilanjutkan aja. Idhuwa bimanzilatid dalil fa idza hasalatil jam'iyah bil madlul istaghna al abdu anid dalil. Nih, zikir itu penunjuk jalan, itu aja.
Zikir itu diibaratkan sebagai penunjuk jalan. Dalil itu penunjuk jalan. Maka ketika seorang hamba telah mencapai kesatuan, ya, kesatuan perhatian kepada yang ditunjuk, kepada tujuan, ia tidak lagi membutuhkan dalil, penunjuk jalan. Ini. Zikir itu berfungsi sebagai penunjuk jalan. Kalau sudah sampai tujuan, ya tidak butuh lagi penunjuk jalan. Zikir lisan, ya zikir dengan lisan itu, ya kalau sekarang, kalau di jalan-jalan itu ada papan penunjuk arah, mau ke Surabaya, Nganan, misalkan begitu. Ya itu zikir dengan lisan itu. Kalau sudah sampai tujuan, ya penunjuk arah itu nggak perlu, guys. Kalau kita sekarang pakai Google Map itu ya itu Google Map itu menunjukkan 200 meter belok kanan. Itu zikir lisan itu seperti itu. Nah, makanya harus dipahami bahwa tujuan zikir itu bukan berhenti pada lafaz. Jangan kemudian berpuas pada lafaz. Tapi bagaimana agar hati kita terus-menerus sadar akan Allah. Hati sepenuhnya terpusat kepada Allah. Hati ini ngelumpuk. Kondisi al-jam'iyah. Melihat segala sesuatu, ya. Jadi kalau sudah mengalami jam'iyah itu, ya hilang sudah. Orang yang berzikir sudah hilang, larut dalam kehadiran Allah. Jadi, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kita berharap bisa mencapai tujuan tertinggi sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan atau dicanangkan oleh para kaum sufi. Tujuan dari para kaum sufi adalah dekat kehadirat Allah yang khusus. Dan itu hanya bisa diraih dengan terus-menerus berzikir mengingat Allah. Kapanpun dan dimanapun sampai kondisi hati kita merasakan pengawasan Allah, kondisi hati kita menyaksikan kehadiran Allah kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan inayah kepada kita semua, berikan taufik untuk terus-menerus berzikir mengingat Allah, terus-menerus bersyukur kehadirat Allah, dan terus-menerus memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi shalihin al-muslihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.